Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang anak-anak ibu semua. Bagaimana kabar kalian? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, hari ini kita akan masuk materi bab 2 yaitu mengenai perubahan sosial budaya. Perhatikan untuk tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan konsep perubahan sosial dalam masyarakat dengan benar. Kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi perubahan sosial dalam masyarakat dengan benar. Ketiga, peserta didik mampu menyajikan hasil identifikasi tentang perubahan sosial dalam masyarakat dengan benar. Nah, anak-anak, apa yang kalian ketahui tentang perbedaan gambar di samping? Gambar yang di atas menampilkan orang yang sedang menulis surat dan yang di bawah orang yang sedang beraktivitas menggunakan handphone. Ya, jadi di sini ada perbedaan dalam hal komunikasi. Dahulu orang berkomunikasi menggunakan surat. Sekarang dengan teknologi, orang dapat berkomunikasi dengan menggunakan handphone dengan tujuan agar pesan yang disampaikan lebih cepat. Nah, sekarang perubahan sosial budaya meliputi perubahan cara berpikir, berperilaku, dan perubahan alat-alat. Ibu akan menampilkan pendapat dua ahli. Yang pertama, Kingsley Davis, menekankan bahwa perubahan sosial itu sebagai wujud perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi suatu masyarakat. Sementara menurut Selo Sumarjan, perubahan lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang berpengaruh pada sistem sosialnya. Perubahan ini mencakup nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku. Nah, sekarang kita akan masuk untuk mempelajari bentuk-bentuk perubahan sosial beserta dengan contohnya. Perubahan sosial dilihat dari waktunya. Evolusi atau perubahan lambat. Ya. Perubahan evolusi merupakan perubahan sosial yang memerlukan waktu lama dan diikuti oleh rentetan perubahan kecil yang terjadi secara lambat. Yang kedua, revolusi atau perubahan cepat. Revolusi adalah perubahan sosial yang berlangsung dalam kurun waktu yang cepat dan hal-hal mendasar dalam masyarakat ikut mengalami perubahan. Contohnya seperti revolusi industri di Eropa, dari perubahan tenaga manusia menggunakan tenaga mesin. Lanjut, perubahan dilihat dari pengaruhnya. Ada perubahan kecil. Ya. Perubahan ini tidak membawa pengaruh mendasar pada bidang kehidupan. Hanya dianut oleh sebagian kecil orang yang menyukainya. Jadi kita bisa lihat perbedaan dari segi pakaian zaman dulu dengan zaman sekarang. Zaman dulu orang menggunakan kebaya, sekarang orang rata-rata menggunakan t-shirt ataupun jeans. Kemudian kita lanjut, perubahan besar. Perubahan yang pengaruhnya besar adalah perubahan yang membawa perubahan dalam sendi-sendi kehidupan dalam suatu masyarakat. Contohnya seperti kita lihat pada gambar berikut, yaitu petani yang bekerja sebelumnya menggunakan sapi atau kerbau untuk membajak sawah. Ya, dibandingkan dengan petani yang menggunakan hand traktor untuk membajak sawah, maka bisa dipastikan proses produksi padi itu lebih cepat dengan menggunakan hand traktor. Lanjut, perubahan dilihat dari perencanaannya. Perubahan yang direncanakan. Ya. Perubahan yang direncanakan merupakan perubahan yang memang diinginkan atau dikehendaki oleh masyarakat atau pihak yang menginginkan perubahan. Contohnya seperti pada gambar berikut, yaitu pembangunan bandara.
Bisa juga pembangunan jalan raya ataupun rumah sakit. Kemudian, perubahan yang tidak direncanakan, yaitu perubahan yang terjadi karena adanya faktor di luar jangkauan pengawasan masyarakat. Contohnya seperti bencana alam. Bisa dilihat pada gambar berikut. Ada tanah longsor, ada gunung berapi, ada banjir, tsunami, ataupun musim kemarau panjang. Kita lanjut. Ada faktor penyebab perubahan sosial budaya. Yang pertama yaitu bertambah dan berkurangnya penduduk. Nah, kita lihat pada kondisi sekarang ini di Indonesia angka kematian semakin bertambah disebabkan terjangkitnya atau mewabahnya virus corona atau COVID-19. Hal tersebut menyebabkan perubahan sosial budaya di negara kita. Kemudian yang kedua yaitu penemuan baru. Bisa dilihat di sini salah satu contohnya yaitu penemuan handphone sebagai salah satu bentuk perubahan di dalam bidang komunikasi, interaksi sosial, status sosial, pola pikir, dan tindakan manusia. Kita lanjut, kemudian faktor berikutnya, konflik. Konflik dapat diistilahkan dengan kata pertentangan. Ya. Pertentangan ini bisa terjadi antara individu dengan individu, antara kelompok dengan kelompok, ataupun individu dengan kelompok. Kemudian yang keempat yaitu pemberontakan atau revolusi. Pemberontakan ini terjadi diawali dengan adanya ketidakpuasan sebagian masyarakat terhadap situasi dan kondisi di daerah mereka. Kemudian kita lanjut pada faktor yang berikutnya, yaitu perubahan lingkungan alam. Ya. Perubahan lingkungan alam dapat terjadi karena faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam bisa dicontohkan seperti banjir, gunung meletus, gempa bumi, tsunami, ataupun kebakaran hutan yang menyebabkan kabut asap seperti contoh pada gambar berikut. Lanjut, kemudian faktor lainnya yaitu peperangan. Perang akan membawa perubahan yang besar, terutama kepada masyarakat yang kalah, di mana bangsa yang menang akan memaksakan kebudayaan mereka kepada negara yang kalah. Ya, yang terakhir yaitu pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Kebudayaan dalam masyarakat mempunyai kecenderungan untuk saling mempengaruhi. Seperti kalian amati gambar berikut. Gambar berikut mempengaruhi pola berpakaian, gaya rambut, ataupun perilaku kalian. Nah, sekarang kita lihat faktor penghambat dalam perubahan sosial budaya. Yang pertama yaitu kehidupan masyarakat yang terasing ya. Yang pertama, kehidupan masyarakat yang terasing. Sebagian masyarakat tinggal terisolasi dari jalur komunikasi dan transportasi, yang menyebabkan mereka menjadi terisolasi dari masyarakat lain. Kemudian yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Ada beberapa daerah yang memang terisolasi, terasing, bahkan terpencil dan jauh dari masyarakat lain, sehingga sulit untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Kemudian, faktor penghambat perubahan sosial budaya berikutnya, yaitu sikap masyarakat yang tradisional.
Masyarakat tradisional dapat diartikan masyarakat yang memelihara, menjaga, mempertahankan tradisi, adat istiadat, sistem nilai, dan sistem pendahulunya. Kemudian yang keempat, adanya prasangka terhadap hal-hal baru atau asing, di mana sesuatu yang berasal dari luar masyarakat dianggap akan merusak alam ataupun kehidupan mereka. Jadi mereka menolak tentang hal-hal yang dianggap baru. Kemudian yang terakhir adalah adat istiadat atau kebiasaan. Adat merupakan pola berpikir bagi anggota masyarakat yang dilakukan berulang-ulang untuk memenuhi kebutuhan. Jadi adat istiadat telah mereka nikmati sebagai bagian dari kehidupan mereka. Selanjutnya, ketika ada hal baru, mereka belum tentu menerima adat tersebut. Nah, anak-anak, itulah tadi mengenai bentuk-bentuk perubahan sosial dan faktor penyebab atau penghambatnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa sebuah perubahan dalam kehidupan manusia diawali dari pola pikir kita masing-masing. Jika ingin sebuah perubahan yang baik, maka pola pikir kita tentu berpikir hal-hal yang positif. Karena manusia telah dikaruniakan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, akal untuk berpikir. Maka dari itu manfaatkanlah untuk kebaikan kita dan orang di sekitar kita. Ya, demikianlah tadi yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.